Salam kerahiman. Hari ini tanggal 5 Agustus. Kita akan baca sama-sama dari diary nomor 142. Bicara tentang persekutuan dengan Allah. Kita mulai ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tariklah saya ya Tuhan, supaya saya ada di dalam Engkau. Cintai saya, supaya saya bisa mengasihi sesama. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. 142. Ketika aku ditentramkan dan diajar bagaimana mengikuti jalan-jalan Allah, rohku bersukacita dalam Tuhan, dan aku merasakan bahwa aku sedang berlari, bukan berjalan. Sayap-sayapku dibentangkan dan aku siap terbang. Aku membumbung menembus panasnya matahari, dan aku tidak akan turun sebelum aku beristirahat dalam Dia. Dalam Dia, jiwaku lenyap untuk selama-lamanya. Dan aku menundukkan diriku sepenuhnya kepada pengaruh rahmat. Allah membungkuk sangat dalam kepada jiwaku. Aku tidak mundur dan juga tidak menahan Dia. Tetapi aku lenyap di dalam Dia sebagai satu-satunya hartaku. Aku menjadi satu dengan Tuhan. Seolah-olah jurang pemisah antara kami, pencipta dan ciptaan, menghilang. Selama beberapa hari, jiwaku berada dalam keadaan ekstase yang terus-menerus. Kehadiran Allah tidak meninggalkan aku sesaat pun. Dan jiwaku tetap berada dalam kesatuan cinta yang terus-menerus dengan Tuhan. Tetapi ini sama sekali tidak menghalangi pelaksanaan tugas-tugasku. Aku merasa diriku ditransformasi ke dalam cinta. Seluruh diriku bernyala, tetapi aku tidak menjadi hangus. Tanpa henti aku membenamkan diriku di dalam Allah. Allah menarik aku kepada dirinya sedemikian kuat dan penuh kuasa, sehingga kadang-kadang aku tidak sadar bahwa aku masih ada di bumi. Sudah begitu lama aku memasang penghalang dan takut terhadap rahmat Allah. Dan sekarang Allah sendiri lewat Pastor Andras telah menghapus segala kesulitan. Rohku telah berpaling kepada Sang Surya, dan berkat sinarnya, rohku telah berbunga hanya bagi Dia. Aku tidak tahu lagi. Dan di situ ditulis ya, kalimat terputus di sini dan mulailah suatu gagasan yang sama sekali baru dalam baris berikutnya. Jadi kalimatnya udah putus aja di dalam diary tersebut. Mungkin ada hal-hal lain yang direnungkan oleh Suster Faustina. Kita baca lagi 142 persekutuan dengan Allah. Ketika aku ditentramkan dan diajar bagaimana mengikuti jalan-jalan Allah. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu apa yang Tuhan kehendaki, kita tahu jalan-jalannya Tuhan, tapi di sini Suster Faustina katakan ditentramkan dan diajar bagaimana mengikuti jalan-jalan Allah. Jadi perlu tuntunan. Nggak bisa dimengerti atau hanya berdasarkan pemikiran sendiri aja. Jadi buat Bapak Ibu juga perlu banyak membaca buku-buku rohani untuk supaya semakin bisa mendapatkan pencerahan-pencerahan seperti yang Tuhan kehendaki. Di situ dikatakan oleh Suster Faustina, rohku bersukacita di dalam Tuhan. Aku merasa sedang berlari, bukan berjalan. Sangat antusias ya, jadi dia sedang berlari. Aku bersayap, siap terbang. Membumbung menembus panasnya matahari. Itu yang dirasakan oleh Suster Faustina pada saat dia mengikuti jalan-jalannya Tuhan. Dia dituntun, dia ditentramkan di jalannya Tuhan. Begitu pula dengan hidup kita. Kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, kita mau di jalannya Tuhan, kita juga bisa mengalami hal sama yang seperti dialami oleh Suster Faustina. Rohku bersukacita.
Aku merasa sedang berlari, semangat ya, antusias. Aku bersayap, aku membumbung menembus panasnya matahari. Dan yang kelima, Yesus bilang lagi, Suster Faustina bilang lagi, aku nggak mau turun, aku tidak akan turun sebelum beristirahat di dalam Dia. Karena ada begitu sukacita yang besar yang dia rasa dia mau menikmati sukacita tersebut. Sama seperti waktu Yesus dimuliakan bersama Elia dan Musa. Di sana Petrus, Andreas dan Yakobus juga melihat dengan sukacita dan dia katakan dia mau bangun 3 kemah ya. Orang itu memang mendambakan perasaan sukacita, rasa sukacita. Begitu pula dengan yang Suster Faustina alami. Begitu sukacitanya, dia ingin ada beristirahat dalam Tuhan. Dia bilang dia nggak mau turun ya. Tadi dikatakanlah dia bersayap dan dia membumbung menembus panasnya matahari. Lanjutnya dikatakan lagi, Allah membungkuk kepada jiwaku. Allah itu sangat suci. Kita nih berdosa. Dan sebetulnya antara pencipta dan ciptaan itu ada jarak yang tidak bisa terseberangi. Tapi karena kerahiman Allah, karena kebaikan Allah yang luar biasa, yang tanpa batas, maka jembatan itu jurang itu sudah nggak ada lagi. Bahkan kerahiman itu menjadi jembatan antara pencipta dan ciptaan. Dikatakan oleh Suster Faustina, Allah membungkuk kepada jiwaku. Allah merendahkan diri, karena inisiatifnya harus dari Allah. Kita nih manusia berdosa, nggak bisa datang kepada Tuhan. Allah membungkuk, Allah merendahkan diri, tanda juga Allah peduli pada kita. Yang ketujuh, di situ dikatakan, aku lenyap di dalam Dia, menjadi satu dengan Tuhan. Udah bukan ada saya lagi, ya. Kita sudah menjadi satu dengan Tuhan. Aku lenyap. Sama seperti Allah minta, Yesus minta, bawalah dan benamkanlah dirimu dalam lautan kerahiman Tuhan. Jadi udah nggak ada kita lagi. Sudah lenyap di dalam lautan kerahiman Tuhan. Lenyap di dalam Dia, sudah bersatu dengan Allah. Dan tidak ada jurang pemisah lagi kalau sudah bersatu ya, antara pencipta dan ciptaan. Dikatakan lagi oleh Suster Faustina bahwa pada saat itu dia berada dalam keadaan ekstase. Berada dalam kesatuan dengan Tuhan. Dia merasa sangat bersatu dengan Tuhan, tapi dia tetap bisa melaksanakan pekerjaan dia sehari-hari. Sama seperti kita juga hari-hari, kita melakukan pekerjaan rutin. Masak, menyapu, olahraga. Kita melakukan pekerjaan fisik tersebut. Tapi pikiran kita, apa yang kita pikirkan dalam melakukan pekerjaan tersebut? Di sini Suster Faustina bilang, dia tetap bersatu dengan Tuhan. Dia merasa sangat bersatu dengan Tuhan, walaupun dia juga melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi di sini mau dikasih tahu juga bahwa sebetulnya hidup rohani dan hidup jasmani itu bukan sesuatu yang berbeda. Menjadi satu. Kita melakukan pekerjaan jasmani, tapi keberadaan kita hidup dalam sebagai manusia rohani, bersatu dengan Tuhan. Lanjut ya. Mari kita praktekkan, ajakannya adalah seperti itu. Kita melakukan pekerjaan sehari-hari. Contoh yang gampang ya. Masak di dapur. Kita bisa sambil cuci sayur, sambil potong daging, sambil rebus, sambil masak, kita kan bisa tetap bersatu dengan Tuhan. Fokusnya kepada Tuhan, ingat Tuhan. Tetap kita lakukan pekerjaan sehari-hari. Pasti hasilnya luar biasa. Ada sukacita, ada kegembiraan, ada yang kita bisa bagikan kepada mereka yang nanti menikmati makanan tersebut. Sukacita itu, sukacita yang kita alami, mengalir melalui perbuatan-perbuatan kita. Kita praktekkan ya apa yang didengar hari ini. Suster Faustina bilang lagi, aku merasa diriku ditransformasi ke dalam cinta. Dia merasa begitu sukacita di dalam cinta, tapi dia nggak kebakar.
dia nggak hangus. Aku membenamkan diri dalam Allah. Allah menarik aku kepada dirinya. Sampai-sampai aku nggak sadar bahwa aku masih ada di bumi. Sukacita, kegembiraan, damai, sejahtera, dan rahmat itu yang dia alami, dia merasa bersatu, sangat bersatu dengan Allah. Allah menarik aku ke dalam dirinya, bersatu ya, benar-benar bersatu, sehingga dia sampai kadang-kadang dia merasa dia udah nggak di bumi lagi, padahal dia masih ada di bumi ya. Dan di situ dikatakan di kalimat terakhir, aku tidak tahu lagi. Nggak dilanjutin lagi kata-katanya sama Suster Faustina, karena menurut saya mungkin apa yang mau ditulis itu begitu indah, begitu sukacita yang nggak bisa dituang dengan kata-kata. Setelah mengalami hal tersebut, di situ dikatakan dia mulailah gagasan baru selanjutnya, terjadi perubahan. Jadi kalau kita bersatu dengan Allah, harusnya ada perubahan-perubahan dalam hidup kita. Tapi sebaliknya, kalau hari-hari seperti itu lagi, seperti itu lagi, seperti itu lagi setiap hari, menjadi pertanyaan besar, apakah kita bersatu dengan Allah? Karena kalau bersatu dengan Allah harusnya ada perubahan. Ada gagasan baru, ada hidup baru, ada niat baru ya. Kesimpulannya dari cerita hari ini, semakin dekat atau bersatu dengan Allah, maka kita akan mengalami perubahan. Kita akan menjadi manusia yang baru. Setiap hari menjadi manusia yang baru, yang semakin baru, semakin sempurna meneladan Tuhan Yesus. Oke, kita masuk dalam evaluasi kita ya. 1. Dalam aktivitas kita sehari-hari, ayo kita mulai belajar ingat sama Tuhan. Bangun pagi, bersyukur, terima kasih Tuhan atas udara yang indah, yang cerah. Bangun pagi juga bersyukur karena diberi kesempatan untuk berolahraga. Makan pagi bisa bersyukur karena walaupun makan sederhana, tapi Tuhan masih kasih kesehatan. Tuhan masih kasih kemampuan untuk kita bisa makan pagi supaya mendapat tenaga untuk aktivitas siang, sore, dan seterusnya. Dalam memasak juga ingat Tuhan. Tuhan, saya mau masak untuk anggota keluarga saya. Berkati makanan ini supaya makanan ini mendatangkan kesehatan dan kesembuhan kepada anggota keluarga. Terus bisa terus bersyukur. Lihat tanaman di kebun, bersyukur Tuhan. Ternyata misalnya pohonnya mulai berbuah, sehingga kami dapat menikmati hasil tanaman sendiri. Jadi banyak yang disyukuri dan selalu pada saat bersyukur kita ingat Tuhan dalam kegiatan kita sehari-hari. Kedua, ayo jadi manusia yang baru. Dengan bersatu dengan Allah, maka kita akan mempunyai gagasan baru untuk hidup yang baru, yang lebih baik. Mari kita praktekkan ya, di hari-hari ini dan hari-hari yang akan datang. Baik, kita tutup dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas rahmat-Mu. Kami sudah bisa mendengarkan, bisa merasakan kesatuan Suster Faustina di dalam Engkau. Begitu sukacitanya, bahagianya, bahkan dia ingin terus ada bersama Engkau, dia nggak mau turun, dia ingin terus menikmati damai sukacita bersamamu. Kami juga ingin merasakan hal yang sama ya Tuhan, oleh sebab itu bimbing kami agar kami dapat selalu ingat Engkau. Dalam setiap aktivitas kami, perbuatan kami, perkataan kami selalu ada di dalam Engkau. Kami ingat Engkau, kami sertakan Engkau di dalam setiap aktivitas kami. Dan juga Tuhan, kami juga mau belajar seperti Suster Faustina, menjadi manusia-manusia yang baru. Semakin bersatu dengan Engkau, semakin mengandalkan Engkau, semakin taat pada perintah-perintah-Mu,
Maka kami percaya Tuhan, kami juga sehari lepas sehari bisa menjadi manusia-manusia yang punya gagasan yang baru, menjadi manusia yang baru, yang hidupnya lebih berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam kerahiman. Syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya Allah, syukur kepadamu ya Allah, karena Engkau mengelilingi hidupku dengan perhatian-Mu yang mesra dan penuh kasih. Syukur kepadamu ya